Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Arfi Slowi. Jadi di video kali ini kita review lagi nih teman-teman ya. Jadi kita nge-review terminal lagi nih. Jadi di sini kita nge-review terminal mungkin saingannya dari si Warp Terminal ya, yaitu adalah Wave teman-teman. Jadi si Wave ini adalah salah satu terminal juga yang bisa kita katakan masih beta, teman-teman ya. Di sini ada tulisannya beta, teman-teman, dan juga dia ada istilahnya fitur-fitur seperti integrated sama AI nih, teman-teman. Dan kemudian dia bisa ngebuat juga visualisasi data, preview file, habis itu remote file editing, sama dia bisa dalam terminal itu dia bisa meload inline web browser teman-teman. Nah, jadi dia bisa untuk ngeakses berupa GitHub, Stack Overflow, dashboard atau aplikasi-aplikasi kita teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini nih. Tulisannya kayak gini nih. Jadi di sini ada terminal, di sini ada web, di sini ada bisa nampilin gambar, bisa tampilin kode gitu, dan juga kita bisa tampilin istilahnya di sini hasil performance mungkin ya dari si aplikasi kita teman-teman. Dan di sini ininya fitur-fiturnya teman-teman ya. Kita bisa kustomisasi dan ini salah satu juga open source dan kita bisa nge-preview filenya. Habis itu kita bisa build-in dashboardnya, edit remote files dan build-in widgetnya teman-teman. Oke, jadi sebenarnya di sini saya sudah download teman-teman si WAV terminalnya di distro Linux saya teman-teman. Jadi kita buka aja langsung ya. Di sini kita buka langsung yaitu adalah Wave teman-teman, Wave terminal. Kemudian kita masuk enter seperti ini. Dan di sini ada bisa support di GitHub, join your community dan telemetry. Jadi dia nge-collect juga itu teman-teman ya di sini. Terminal anonymous berupa telemetri data tuh untuk ngeimprovisasi lah. Kenapa orang menggunakan si Wave ini tadi. Jadi kita bisa disable atau kita enable teman-teman. Habis itu kemudian kita continue dan di sini ada informasinya teman-teman untuk key-nya yaitu adalah connect remote server ALTG, magnify ALTM, dan close block itu ALTW. Berarti W keluar, habis itu M ini magnify. Di sini ada juga wish command dan juga ada tip-tips barunya nih. Gitu teman-teman. Oke, next one. Oke, di sini teman-teman kalian bisa lihat di sini ada CPU yang lagi berjalan dan juga kita bisa langsung masuk nih. Coba kita masuk ke GitHub saya. Coba github.com misalnya /slowy07 seperti ini teman-teman. Jadi kita langsung enter. Coba kita lihat. Oke, kemudian otomatis di sini memang terbuka teman-teman ya. Dan di sini ada file previewnya dan di sini ada juga Wave AI-nya teman-teman. Coba kita trace di web kita yang ini ya. Jadi documents, project, ID teman-teman ya. Seperti biasa, habis itu kita ls, oke, bisa ketampil. Dan kita bisa ganti juga di sini teman-teman ya. Mungkin transparansinya bisa kita ganti, habis itu font size-nya kita bisa gedein lagi. Dan kita bisa tambah ganti tema nih. Misalnya kita buat misalnya default dark. Bisa teman-teman. Dan kita bisa ganti di sini Campbell juga, ada juga istilahnya di sini Monokai juga dan ada lain-lain di sini teman-teman, cukup banyak juga. Jadi kita buat ke default aja dan coba kita lihat di setting di sini ada tipsnya lagi dan di sini ada tips, ada AI-nya, web, files dan terminal teman-teman. Oke, di sini kita ada bagian lagi, di sini ada bagian wave, habis itu filenya, habis itu edit teman-teman, di menu edit untuk nge-copy dan nge-paste teman-teman, dan juga ada di sini untuk reload semua windownya, clear tab and chain, dan toggle DevTools teman-teman. Coba kita lihat DevTools-nya. Oke, DevTools-nya pun bisa jalan juga teman-teman ya. Mungkin ini bisa kita katakan terminal ini base dari Electron teman-teman ya. Karena untuk membuat sebuah terminal yang jalannya seperti bisa jalan web browser, habis itu bisa ngebuka istilahnya informasi-informasi lain, terkhususnya tadi kita bisa lihat teman-teman ya, dia bisa masuk ke developer tools ya tadi. Di sini ada bagian edit file ya tadi, di mana dia? Coba kita lihat wave edit tadi ya. Coba kita lihat. Saya lupa pula tadi. Ini toggle DevTools yaitu Alt Shift I teman-teman. Di sini kita bisa ganti, tengok nih.
Otomatis ini dia mungkin berjalannya di Electron.js teman-teman. Jadi pendapat dari saya ini jalannya dari Electron.js ya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ini dibuat dari base apa, bisa hantam aja kolom komentar di bawah ya. Tapi menurut dari pendapat saya ini dia jalannya dari base, yaitu adalah Electron teman-teman di sini. Oke, jadi kita bisa close, habis itu bisa kita coba kembali lagi teman-teman di sini. Web terminalnya kita buat lihat di sini lagi, activity, license dan selebihnya di sini ya, kalian bisa lihat. Kita bisa geser juga di sini untuk lebih besar lagi teman-teman, dan kita bisa geser lagi sini, dan kita bisa geserin lagi ini. Kita juga bisa mungkin ya, coba kita magnify lagi, bisa teman-teman. Tampilan magnify-nya tampilannya seperti ini. Ya, jadi baru saya buka nih teman-teman, langsung dari terminalnya, terminal, tapi dari GitHub-nya teman-teman, dia menggunakan base-nya itu dari TypeScript, Golang, dan CSS. Mungkin ini dari Electron. Ya, betul. Ini dari Electron, teman-teman. Jadi otomatis ini merupakan dari Electron. Jadi kita bisa magnify juga seperti ini, teman-teman, tampilannya. Di sini font size-nya bisa kita ganti menjadi sampai 18 px, 17 px, dan selebihnya. Coba kita buka ke Neofilm. Gimana tampilannya? Kita clear, kita masuk ke Neofilm. Masuk ke tampilan yang cukup bagus juga, teman-teman ya. Jadi kita bisa ngoding sambil bisa mode magnify seperti ini, atau kita mode split kayak gini teman-teman. Ya cukup bagus juga teman-teman di sini. Tapi di sini kita nggak bisa mengganti si ininya ya, si tampilan dari fontnya ya. Coba kita tadi file bukan new window, tadi coba kita buat terminal lagi di sini. Kita klik ya terminal, coba kita bisa geser nggak? Oke, kita bisa geser juga teman-teman. Kita bisa geser kemana aja nih. Misalnya kita geser di tengah sini. Dan ini ada juga di sini ada wave AI-nya teman-teman. Coba kita buat ya. Make some comment to ping specific website. Example Google website misalnya. Seperti ini. Kita enter. Coba dia bagaimana responnya. Jadi di sini dia responnya ini nggak bisa langsung seperti web terminal teman-teman ya, yang dimana kalau dari bukan web tapi dari warp terminal itu kan dia bisa kita langsung klik run, langsung dia masuk ke prompt-nya nanti teman-teman. Sedangkan ini kita cuman bisa istilahnya kayak ibarat kita nge-prompting biasa ya, antara kayak istilahnya ChatGPT juga atau dari Gemini AI juga seperti itu teman-teman. Jadi kita harus kita copy lagi seperti ini teman-teman. Jadi kita copy, habis itu kita klik kanan, kita pastekan seperti ini tadi teman-teman ya. Jadi berbeda dengan si warp itu tadi. Dan untuk konfigurasinya saya rasa istilahnya tidak terlalu bisa kita konfigurasi lebih jauh ya teman-teman. Karena di sini nggak ada nggak ada kelebihan untuk mengubah si kustomisasinya ini secara ekstrem teman-teman. Jadi coba kita lihat di bagian documentation-nya di sini. Kita lihat teman-teman. Di sini coba kita lihat kustomisasi teman-teman ya. Terminal kustomisasi. Di sini term theme-nya dia dalam JSON file teman-teman. Habis itu ada web config file-nya, dan kita bisa ganti juga di sini. There's no UI to edit your default terminal font family. Tapi kita bisa nge-overriding atau menimpanya teman-teman in your setting JSON-nya. Jadi kita bisa tambahin the key term font family and set the font that installed yang ada di local system kita. Jadi kita harus, dengan kata lain, kita harus menimpa lagi teman-teman, dan kita harus settingnya di JSON teman-teman. Coba kita di sini lihat settingannya pun kita nggak dikasih tahu ya, maksudnya di mana kesimpan si web config-nya itu teman-teman. Di sini nampak nih teman-teman, yaitu adalah config web term teman-teman. Coba kita buka ya. Kita buka di sini clear cd config, habis itu namanya web term seperti ini, enter ls, kita lihat namanya setting JSON. Oke, kita Neofilm, habis itu kita buka yaitu settings.json, enter. Kemudian di sini ada namanya telemetry enable, kita buat false. Coba kita ganti ya fontnya di sini, antara lain coba kita lihat tadi, kita lihat lagi di sini term font family teman-teman. Oke, coba kita tambahi, kita overridden teman-teman. Di sini kita tambahi term font family, misalnya kita buat JetBrains mono font seperti ini teman-teman. Kemudian kita save ya.
Ini kita kasih koma, ini kita save, dan otomatis ya terganti dengan hot reload teman-teman. Sangat ya bagus lah gitu. Jadi dia bisa hot reload juga. Kita ganti ini misalnya di 14px ya. Jadi cukup ya bisa kita katakan bagus lah ya. Karena dia bisa ganti fontnya lah. Setidaknya dia bisa ganti font walaupun tidak bisa ganti terminalnya tuh kan. Seperti itu. Model terminalnya, habis itu border terminalnya, walaupun nggak bisa itu setidaknya dia bisa lah untuk mengganti si fontnya ini tadi. Dan kita juga bisa istilahnya menambahkan custom widgetnya juga di samping dari si wave terminal ini tadi teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita ganti JetBrains Mono, kita besarin lagi, dia udah bisa teman-teman. Dia otomatis sudah besar teman-teman di sini. Oke, jadi so far I think it's very very good teman-teman untuk si wave terminalnya. Tapi bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya di sini teman-teman wave terminal ini dia tidak bisa dikonfigurasi lebih jauh lainnya seperti Alacrity, Kitty, Rio terminal atau si Ghost TTY terminal teman-teman ya. Yang di sini dia hanya bisa istilahnya kita konfigurasinya hanya sebatas ganti font, habis itu kita tap background, habis itu cuman bisa istilahnya setting-setting sidebarnya. Habis itu kustomisasi terminalnya berupa temanya pun kita harus ganti lagi di sini tab presetnya teman-teman. Dan juga di sini kita istilahnya bisa ganti juga ya backgroundnya, tapi sayang sekali teman-teman yang dimana kita nggak bisa buat semacam apa ya padding lah jarak antara sisi border ini sama text promptingnya di sini teman-teman, yang saya kira terlalu rapat kali ya, istilahnya kurang suka juga saya teman-teman lihat kayak istilahnya di sini agak terlalu rapat gitu. Dan kemudian untuk selebihnya kayaknya terlalu berlebihan ya, dimana Wave AI-nya ini kita udah bisa pakai, tapi Wave AI-nya ini dia nggak bisa istilahnya layak bekerja seperti si Warp Terminal, yang dimana kita bisa klik run to terminalnya kan. Jadi terminalnya kita tinggal klik atau kita tekan enter, dia bisa langsung ngekerjain lah, ngebuat tasnya untuk ngerjainnya itu di terminal gitu teman-teman ya. Dan kemudian di sini ya dari nilai positifnya menurut dari saya dia bisa nampilin secara real time dari si CPU-nya teman-teman. Tapi sebenarnya kita bisa juga kok. Misalnya kita nampilin pakai Bitop gitu teman-teman ya. Pakai Bitop kita bisa istilahnya kita nge-splitting terminalnya di terminal-terminal kita pada umumnya, kita splitting habis itu kita buka Bitop yang notabene kan bisa buka apapun di situ kan. Dan juga di sini istilahnya dia yang kelebihan daripada terminal lain, dia bisa buka browser teman-teman, karena ya bisa kita katakan ini base-nya memang dari Electron itu tadi teman-teman, yang bisa ya mana mungkin kalau misalnya terminal dibuka dari Electron, masa nggak bisa kita bilang buka untuk sekedar browser kan buat widgetnya gitu teman-teman. Nah, habis itu dia kelebihannya bisa nge-preview filenya. Habis itu coba kita ls ya, kita clear misalnya, coba kita jadi documents project ident misalnya ls, coba kita buat di sini bisa diklik nggak bisa diklik teman-teman. Habis itu coba kita ls misalnya cat config, ini pasti ya kayak seperti biasa ya. Nah dia cuma bisa menampilkan ya tampilan dari cat ini tadi. Kalau misalnya kita untuk mau preview dari sini teman-teman, untuk nge-preview dari istilahnya file-file itu tadi yang bentuk seperti gambar, seperti foto ya tadi. Nah, kita lihatnya dari situ. Jadi kita bisa lihat di sini preview home misalnya RV di sini. Coba kita lihat di sini documents teman-teman. Di documents coba kita masuk ke wallpaper teman-teman. Ya, kita masuk ke wallpaper, habis itu coba kita masuk ke default JPG teman-teman, kayak mana tampilan. Oke, jadi memang dia bisa nampilin ya karena base-nya dari Electron tadi. Jadi gitu aja teman-teman pendapat dari saya tentang si wave terminal ini. Ya walaupun bisa kita katakan ada dukungan AI, habis itu splitting window-nya mudah, habis itu kita bisa nge-moving si window-nya ini seperti ini teman-teman. Nah, nge-moving window-nya sangat mudah juga. Habis itu saya suka mode magnify-nya, yang modenya itu seperti ini teman-teman. Jadi cukup cakep banget ya gitu tampilannya, kita bisa buat kayak gini teman-teman. Nah, buat model dari si magnify-nya ini tadi. Dan kemudian saya sukanya juga dia bisa buka web ya selagi kita di terminal tadi teman-teman. Coba dia bisa buka YouTube. Kita buka YouTube di sini .com. Coba kita lihat, kita tes. Ya, jadi dia juga bisa buka YouTube teman-teman ya. Jadi dia bisa buka YouTube di sini. Oh nggak bisa ya? Oh bisa teman-teman.
Jadi di sini dia bisa juga buka YouTube dan dia juga bisa nampilin informasi tipsnya dan CPU dan helpnya di sini teman-teman. Ini kita bisa hapus saja. Tapi yang menjadi minusnya itu tadi teman-teman ya. Si Wave AI-nya ini tidak bisa terlalu apa ya, bekerjanya tidak terlalu jauh kayak seperti web terminal ya. Cuman hanya istilahnya layak seperti chatting biasa. Dan kemudian ini cuman bisa nampilin, bisa cuman mengganti font doang tanpa ada kustomisasi lebih ekstrim lagi teman-teman ya tentang si terminalnya ini. Dan temanya ini pun juga terbatas banget teman-teman. Jadi ya bisa kita katakan walaupun udah versi beta, saya bisa bilang ini cukup baik banget, udah cukup bagus lah. Jadi saya istilahnya mohon kepada, mungkin ya, saya berdoa mungkin kepada si developernya atau pengembang dari si web terminal ini, coba mohon istilahnya bisa dikonfigurasi lah ini tema-temanya, habis itu font, habis itu bisa kita extreme configuration dan seterusnya teman-teman. Oke, kalau misalnya ada kritik dan saran teman-teman perihal tema ini boleh aja hantam aja kolom komentar atau di luar dari itu boleh. Dan juga bisa buat isu perihal si ini juga teman-teman, si web terminal ini atau di luar dari konten web terminal kita ini tadi teman-teman ya. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Terima kasih banyak. Bye-bye.